Rindu pagi ini kita sama-sama boleh ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Rupa-rupanya saudaraku, kemerdekaan itu di Alkitab sudah disampaikan kepada kita, cuma dalam bentuk yang beda. Ya, kita tahu bahwa 79 tahun yang lalu, ya, Indonesia sudah merdeka. Kita merdeka tahun 1945, saudaraku, dan Indonesia sudah merayakan kemerdekaan 79 ya dari penjajah. Nah, Galatia 5 ayat yang pertama, saudara, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Allah dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Ya, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk itu Bapak Ibu, kalau pada zaman dulu itu kalau petani-petani Israel, orang-orang Yahudi, saudaraku, mereka itu kan punya ladang. Itu entah ke ladang gandum atau kebun anggur. Nah, sebelum ditanam, saudaraku, mereka harus menggemburkan dulu tanahnya. Nah, dipakailah 2 ekor lembu, ya enggak? Lalu lembu itu dipasang semacam apa itu? Itu namanya kuk. Dan memang buat lembu itu nggak enak dipasang itu, saudara. Karena dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bebas, ya enggak? Ibarat kata lembu itu ya udah terikat oleh yang yang mempergunakan tenaga lembu ini, saudaraku, untuk membajak tanah-tanah supaya tanah itu gembur. Jadi bayangkan, saudara, lembu itu harus putar berpuluh-puluh kali dan dia nggak bisa kemana-mana, ya enggak? Dia harus, kuk itu yang membuat lembu ini nggak bebas, saudaraku. Nah, itu digambarkan di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, saudara. Di sana dikatakan bahwa supaya kita berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu, ya, ada kuk yang mengikat hidup saudara dan saya. Nah, kuk itu adalah dikatakan kuk perhambaan. Apa itu maksudnya kuk perhambaan? Kita jadi hamba dosa, kita jadi hamba kuasa kegelapan, kita jadi hamba duniawi dan sebagainya. Tanpa sadar hidup kita diikat jadi kuk, ya enggak? Sehingga saudara nggak bisa bebas. Saudara, ibarat kata hidupmu dikendalikan oleh kuk. Bahkan saya tambahkan satu lagi, kita jadi hamba uang. Tanpa sadar uang itu mengikat saudara dan saya. Memang hidup ini butuh uang, tapi uang bukan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau sampai uang menjadi Tuhan dalam hidup kita, tanpa sadar saudara sudah jadi budak uang. Artinya uang, money, saudaraku, itu jadi Tuhan dalam hidup saudara. Saudara diikat. Jadi yang saudara pikirkan uang, 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 dan uang. Bapak Ibu, hati-hati. Nah, firman Allah bilang apa? Kristus telah memerdekakan kita. Nah, ini kabar baiknya. Bagaimana ketika Kristus, bagaimana caranya Kristus membebaskan kita, memerdekakan kita. Kita jadi freedom, kita jadi merdeka, kita jadi bebas. Gimana caranya, saudaraku? Ya, kita sudah tahu bukan caranya? Salib, cross. Bagaimana dia datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib. Dengan tujuan apa, saudaraku? Yaitu untuk membebaskan kita, memerdekakan kita, melepaskan kita dari kuk perhambaan. Nah, coba kita lihat di dalam Roma, saudaraku. Di dalam Roma, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, saudara. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, ya. Ayat yang ke-17 dan 18. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Allah. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Nah, Paulus bilang apa kepada anak-anak Tuhan di Roma? Syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Kita ini dulu hamba dosa.
sin, dosa, saudara. Ya, kita ini pelayan dosa dulunya. Kenapa? Karena kita belum kenal Tuhan. Kita belum tahu Tuhan, saudaraku. Dan mohon maaf, ada banyak juga hari-hari ini orang yang kenal Tuhan, tapi bukan jadi hamba Tuhan, tapi tetap jadi hamba dosa. Nah, itu kita nggak mau itu terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku, dikatakan di dalam Roma 6 ayat yang ke-17-18 ini, ya, sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran apa? Kebenaran firman. Dan ayat yang ke-18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini yang harus kita alami. Bahwa kita sudah dimerdekakan dari hamba apa? Hamba dosa. Kuk itu saudaraku. Kuk yang mengikat leher lembu-lembu itu. Jadi lembu itu nggak bisa protes. Lembu itu nggak bisa bilang, saya capek dong mau berhenti. Nggak bisa. Selama itu pembajak, dia terus bajak sawah, bajak tanah, supaya tanah itu bisa dibajak jadi gembur. Lembu itu harus ikuti apa mau tuannya, saudara. Bapak Ibu, tahukah engkau? Indonesia merdeka 79 tahun yang lalu. Ada orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk supaya mereka bisa lepas, dibebaskan dari penjajah. Dan tahukah kita, saudaraku, bahwa manusia tadinya kita ini hamba dosa. Dari mana kita tahu? Adam dan Hawa, Adam and Eve. Ketika mereka ada di Eden, di Taman Eden, di Firdaus, saudara.